Oke, kita lanjutkan ke part 3 ya. Nah, tadi mohon maaf saya ada salah pengukuran. Nah, di sini kan eh, realnya adalah kecepatan VAO ya. Ini adalah kecepatan V di sini aja ya. VAO ya. VAO ini 6,28. Dari mana dapatnya? Dari sini 6,28. Nah, skalanya gimana? Saya pakainya 60 mm begitu kan. Nah, ini VAO ya. Oke, kita lihat di sini. Ini kan VAO ya. Nah, tadi saya ngitungnya malah sejauh berapa ini? 8 ya. Ya, ini 8 ya. Nah, ini kan 80 mili. Padahal di sini 60 mili. Nah, saya ganti jadi 80. Ya. Nah, apakah akan merubah jawabannya semua? Enggak akan berubah. Karena ini kan skala. Gitu ya. 80 mm. Jadi saya menggambarnya di sini 80 mm atau 8 cm. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi saya ganti jadi 80 gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang ini kan kita dari tadi menghitung OA, AC, dan CG. Begitu ya. Ini kan tadi dianggap tidak ada. Nah, sekarang giliran kita menghitung yang ini ya. BD dan DE. Nah, yang OA, C, G ini dihilangkan. Jadi tidak ada. Gitu ya. Nah, kita mulai dari mana? Kita mulai dari titik B. Begitu ya. Kita mulai dari titik B. Kenapa dari titik B? Karena titik B itu mudah untuk ditentukan. Kenapa mudah ditentukan? Nah, titik B itu ada di sini. Di tengah-tengah. Lah, kok di tengah-tengah? Oke. Nah, jadi B ini kan di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara A dan C. Loh, kok tahu B di tengah-tengah? Nah, yaudah kita lihat aja ini ya. AB adalah 600. AB 600 mm. Di mana AC adalah 1200 mm. Berarti kan di sini 600 mm, ya ya, benar ya? 600 mm. Di sini juga 600 mm, gitu ya. Berarti kan di sini tengah-tengah, gitu kan? Di tengah-tengah titik A dan C. Nah, di tengah-tengah titik A dan C. Ini titik A. Ini titik C. Berarti di tengah-tengah, begitu ya. Nah, ini tadi saya hitung panjangnya 7,5. 7,5 cm. Berarti di sini 37,5 ya, sekitar 37,5. 3,75 cm atau 3 ini ya. Nah, ini kan 7,5 nih totalnya nih. Dari titik sini sampai titik sini 7,5. Nah, tengah-tengahnya adalah di 37,5 mm gitu ya. Nah, ini titik B. Gitu ya. Jadi paham ya, titik B. Ini titik B. Nah, sekarang kita akan menentukan kecepatan linear DB gitu ya. Kita akan menentukan kecepatan linear DB. Kenapa kok kenapa kok VDB bukan BD? Karena ini kan kita akan menghitung kecepatan linear di titik D. Gitu ya. Kecepatan linear di titik D dengan pusat B. Gitu ya. Karena kan kalau misalnya ini bergerak begitu ya. Kalau misalnya ini bergerak, pasti kan ini juga akan ke sana ke sini ya. Ya, ke sana ke sini. Nah, ini kan dia juga akan berputar gitu ya. Jika dibayangkan ya. Ini kan katakanlah ini ke sini. Kalau misal OA ke sini, berarti kan OC ini ke sana gitu kan. Ke ya ke susah sih bayanginnya ya. Intinya dia kan pasti AC ini kan ada berpotensi ke sini atau ke sini ya. Ke berputar ke sini atau berputar ke sana begitu ya. Nah, BD ini kan juga pasti dia akan melakukan rotasi ya dengan pusatnya di B. Berarti ketika kita ingin mencari kecepatan linear di titik D, maka notasinya adalah V D B begitu ya. Nah, VDB. VDB adalah tegak lurus terhadap garis apa? Tegak lurus terhadap garis BD ini ya. Oke. Nah, tegak lurus terhadap garis BD. Sebentar ya, saya matikan dulu. Oke. Nah, berarti kita membuat garis bantu ini dulu ya. Garis bantu ini, gitu ya.
garis bantu ini kita letakkan di sini gitu ya, seret gitu ya. Nah, sudut antara garis BD dan garis lurus ini ya, BD dan garis lurus ini adalah 13 derajat. Nah, tahu dari mana? Itu sudah saya ukur pakai ini. Nah, berarti kita membuat 30 derajat gitu ya. 13 derajat ya. 13 derajat dari garis lurus ini. Nah, di titik mana? Di sini ya kita mulainya ya. Berarti 13 derajat. Nah, 13 derajat itu 13 derajat ada di sekitar sini ya, 13 derajat. Oke, saya cek lagi benar atau tidak. 13 derajat. Oke. Nah, oke. Nah, garis ini adalah garis ini ya. Ini kan satu searah gitu ya. Ini kan searah gitu ya. Ini saya tahan. Nah, geser nih ya. Nah, intinya gini lah. Set gitu ya, ini garis ke sana gitu ya. Ya, maksudnya makanya dengan menggunakan gambar gitu ya. Nah, kita akan membuat vektor kecepatan VDB ya, yang tegak lurus dengan garis ini. Nah, tegak lurus dengan garis ini tadi ya, yang sudah kita gambar. Ya, tegak lurus. Berarti kita mulai dari titik B sini. Oke. Sini ya, titiknya di arah sini. Oke. Nah, kita hubungkan. Nah, kita kan belum tahu ya arahnya ya, entah arahnya dia ke sana atau ke bawah. Nah, kita buat garis titik-titik. Titik B ini ya, titik Z, titik berhenti kemana terserah, sejauh mungkin kalau bisa, tapi jangan kejauhan. Ini B, bukan B ya, tapi D aksen ya. Nah, kenapa kok D? Ya karena kan ini ya, VDB, kepalanya di D, buntutnya di B. Ya kan, ini kan buntutnya di sini. Kalau arahnya ke sana berarti kan kepalanya D di sana ya, entah di mana berhentinya. Nah, kalau misalnya sekarang ke bawah, buntutnya di B, kepalanya di sini, di aksen. Dan seterusnya ya. Nah, ini kan kita belum tahu berhentinya di mana. Kita mencari perpotongan dulu nih, gitu kan. Perpotongan. Nah, loh Pak, ini kan sudah berpotongan di sini. Nah, tapi kan kita sedang mencarinya kan ini ya. Kan tadi kan kita menganggap bahwa OA C ini kan nggak ada. Jadi garis yang sudah kita buat ini kita anggap nggak ada juga. Jadi walaupun dia sudah berpotongan dengan ini, tidak dianggap. Karena kan gambar ini itu terjadi karena kita tadi menghitung OAC. BD-nya nggak kita anggap. Nah, sekarang gantian. OAC-nya kita hilangkan, kita cuma hitung BD dan DE. Nah, sehingga garis yang tadi kita buat ini kita anggap nggak ada. Jadi walaupun dia berpotongan di sini, kan karena dianggap nggak ada, berarti ya nggak ada. Berarti kan kita masih nggak tahu sampai mana gitu kan. Nah, oke, kita sudah menemukan VDB ya. VDB ya, di arah sinilah VDB-nya. Garis VDB gitu ya. Nah, sekarang ini dianggap nggak ada, DB sudah selesai. Sekarang kita mencari DE ya. Kita mencari DE. Nah, maksudnya DE itu apa? Kecepatan linear titik D terhadap E. Gitu ya. DE. Kecepatan linear D terhadap E. Berarti kepalanya di D, buntutnya di E. Nah, kita kalau menggambarkan pasti dari buntut. Ya udah, kita pegang dulu buntutnya E. Kita cari titik E.
Oke, di sini ya, di sini bisa O, bisa E, bisa G. Tapi kali ini E, begitu ya. Nah, karena titik D atau piston ini dia bergerak cuman bisanya ke kanan atau ke kiri, berarti kan kita membuat vektor yang buntutnya di O, arahnya kalau nggak ke kanan ya ke kiri, gitu kan. Walaupun kita belum tahu di mana berhentinya. Ya udah, kita membuat dulu ke sini atau ke sini. Nah, ini DE. Ini D aksen. Ini D aksen ya. Bener ya? Kan VDE. VDE. VDE ya. Bener ya? Ini ya VDE ya. VDE. Berarti kan kalau nggak, ini kan kepalanya di D, buntutnya di E. Kalau nggak ke arah sana, ya ke arah sini. Nah, sekarang kita lihat. Kita tetap menganggap ini nggak ada, ya. Nah, ternyata di sini ada perpotongan, ya kan? Di sini. Nah, ini kan garis ke sana kan D, ke sana di aksen, tapi dia berpotongan di sini. Maka D ini adalah D yang sesungguhnya. Begitu ya. Ini D yang sesungguhnya. Berarti ini bisa dihapus, bisa dihapus, bisa dihapus. Ini pun juga bisa dihapus, gitu ya. Nah, di sini D. Nah, sekarang kita kembali. Kita VDB ya. Kita kan sini VDB ya. VDB. VDB. Ini link DB. Kalau VDB berarti kecepatan translasi di titik D dengan pusat B. Berarti di sini ya. Nah, VDB. Kepalanya di D, buntutnya di B. Gini ya. Kepalanya di D, buntutnya di B. Kepalanya di D, buntutnya di B. Berarti gini ya. Oke, ini kan ini ya. Kepalanya di D, buntutnya di B, VDB. Oke, udah ketemu VDB adalah ini ya. VDB adalah ini. Nah, sekarang ini udah ketemu. Sekarang VDE. VDE, kepalanya di D, buntutnya di E. Berarti gini ya. Kepalanya di D, buntutnya di E. Berarti gini. Lurus ya, maaf. Gini. Kepalanya di D, buntutnya di E. VDE. Nah, sekarang kita tinggal menjawab. Tapi di part selanjutnya saja ya. Nah, tapi intinya kita sudah menemukan semua. Berarti ini sudah ketemu titik kecepatan linear di A sudah ketemu, kecepatan linear di C sudah ketemu, kecepatan linear di D juga sudah ketemu. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, sekarang karena sudah selesai sudah selesai perhitungan analisisnya, sekarang kita munculkan semua dan jadinya adalah ini ya garis-garisnya ya. Ada garis ini, garisnya ini, ada garis ini, ada garis ini, dan ada garis ini. Nah, nanti kita tinggal menjawab ini berapa. Nah, itu ada di part selanjutnya. Oke, terima kasih.